Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman. Saya berasal dari Universitas Terbuka dengan NIM 0481419197. Pada video kali ini saya akan mendemokan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis Discord. Jadi pada tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis Discord ini kita akan melanjutkan dari tugas 1. Di sini kurang lebih sama ya, instruksinya. Yang pertama kita harus punya data menu makanan dan minuman, lalu bisa pesan, lalu menghitung total biaya, lalu ada pajak 10%, biaya servis taksi 20%, lalu ada diskon untuk penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika belanjanya lebih dari 100.000, dan buy one get one jika membeli salah satu kategori minuman dan biayanya totalnya adalah lebih dari 50.000. Lalu bisa mencetak stroke, dan terdapat fitur tambahannya yaitu adalah manajemen menu aplikasi. Jadi ada dua menu utama, yaitu menu untuk sisi pelanggan dan menu untuk sisi dari admin. Yang mana dari admin ini nanti kita bisa dapat menu, menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu ya. Nah, sini juga ada validasinya ya. Kalau misalkan admin itu menginputnya biar dari pilihan menu yang ada. Lalu di sini sebelumnya saya sudah membuat dua file, yaitu main Java dan menu.java ya, sesuai instruksi soal. Jadi di menu Java ini logikanya masih sama ya seperti tugas 1, yaitu sebagai blueprint atau cetakan, di mana ada nama yang tipenya adalah string, integer yang harga, dan kategori yang tipe datanya juga string. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke file main.java. Di sini adalah file yang akan berisikan semua logika program kita atau metode dari program-program yang ada. Sini kan kita udah suruh pakai array ya, yang kan array dalam mengolah menu restoran. Jadi seperti saya udah membuat array dengan maksimal kapasitas maksimal adalah 100. Namanya adalah daftar menu. Lalu ini counternya ya, jumlah menunya aktif yang mana sampai 100, bisa ke 100. Di sini saya ada tipe data boleh aja, yang mana ini akan selalu looping selama kondisinya adalah true, dimana ketika ini pengulangan menu utamanya. Jadi selama kondisinya adalah true, menunya akan selalu looping sampai dimana pelanggan itu keluar, pelanggan atau admin itu keluar dari sistem menunya. Ini yang saya blok adalah kode Google-nya ya. Jadi selama pelanggan atau adminnya nggak keluar ya, kode ini akan selalu dieksekusi. Nah, di sini adalah validasi menu utama ketika misalkan user itu inputnya sembarangan, jadi kodenya atau programnya itu tidak tes di tengah-tengah. Karena yang di sini ada dua metode utama, yaitu menu pelanggan dan menu admin. Di sini saya akan menjelaskan dari menu admin dulu. Di menu admin nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, dan di setiap ini ada validasinya. Yang pertama ketika misalkan admin tambah menu gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini tambah menu, admin pengen kembali ke menu sebelumnya, dia bisa ngetik angka 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu di sini juga ada validasi. Jadi ketika admin ngetik nama makanannya itu bukan
string alias benar-benar nama makanan tapi ketik sembarangan seperti menggunakan angka, sistem akan reject dan akan meminta untuk menu nggak boleh angka aja, harus ada huruf. Dan kalau namanya kosong juga sama, termasuk juga harga ya, harga harus angka. Lalu di sistem nanti ketika sudah menambahkan menu baru, admin akan memilih kategorinya. Kategorinya juga di sini saya menambahkan validasi, yaitu makanan atau minuman, jadi tidak bisa sembarangan memilih atau sembarangan ketik gitu, nanti akan ada error juga, akan ada reject dari sistem. Di terakhir kan di soal juga dibilang ya, ada konfirmasi ke layar monitor jika sudah yakin untuk mengubah, menghapus, atau menambah dan apapun itu. Di sini ada menu tambah menu, ada konfirmasi simpan ya atau tidak. Kalau misalkan iya, menu akan ditambahkan ke sistem. Jika batal, semua aksi yang dilakukan oleh user akan dibatalkan. Menu selanjutnya adalah ubah harga menu. Diubah harga menu di sini sama ya, ketik 0 untuk batal atau kembali. Lalu di sini admin akan memasukkan harga menu baru dan ada perbandingan harga lamanya juga, dan sama ada tombol konfirmasi. Lalu terakhir ada admin hapus menu, ini sama ya, ada 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Oh ya, di sini juga ada validasi ketika admin memasukkan nomor angka yang tidak ada di menu gitu. Misalkan menunya yang 5 tapi admin masukin nomor 8. Ini akan menampilkan reject dari sistem ya, yaitu nomor menu salah. Sama halnya dengan admin hapus menu, kalau misalkan masukinnya tidak sesuai, dia akan menampilkan reject juga. Ini juga di sini juga ada konfirmasi ya, konfirmasi hapus menu. Lalu selanjutnya adalah menu untuk bagian pelanggan. Di sini adalah dulu saya menginisialisasi data awal, yaitu ada nasi padang, ayam bakar, es teh manis, dan jus alpukat. Di sini di soal ya, di soal disebutkan bahwa program harus pelanggan untuk memesan makanan dan minuman dan tampilkan sampai pelanggan memasukkan input selesai ya. Sini setelah pilih menu utamanya user, setelah memilih utamanya menuju ke pelanggan, maka akan tampilkan menu makanan. Lalu akan ada interaksi untuk mulai pemesanan. Sini kalau misalkan user ketik selesai di from inputnya, maka pesanan akan selesai dan akan dihitung total yang harus dibayar oleh pelanggan. Dan pelanggan juga bisa kembali ke menu utama ya, dengan cara mengetik 0 atau juga 0 untuk membatalkan seluruh pesanannya. Lalu di sini juga ada validasi ya. Kalau misalkan pelanggan masukkan menu yang tidak sesuai, itu juga akan ada keterangan menu tidak ditemukan. Lalu metode selanjutnya adalah tentang perhitungan. Di sini kan di soal disebutkan perhitungannya adalah ada pajak 10%, service fee 20.000 flat ya, dan ada promo jika lebih dari 100.000 maka dapat diskon 10%, buy one get one jika pesanannya total lebih dari 50.000 dan memesan satu minuman. Ini kita akan menghitung, ini logika untuk menghitung total ya. Lalu ini logika untuk diskon jika belanja yang lebih dari 100.000.
Ini logika untuk buy one get one. Lalu akan cetak struknya dan akan menampilkan faktur atau struk ya. Di sini saya akan langsung mencoba untuk mendemokannya. Jadi di sini akan saya running langsung Java-nya. Lalu di sini saya akan masuk sebagai admin dulu. Ini saya tambah menu baru. Misalkan di sini nasi goreng ya. Harganya 15.000 makanan. Ya. Terus kalau misalkan saya nambah menunya sembarangan tuh kayak gini, ini gagal ya, error ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya hanya ingin mendemokan satu menu aja. Ini kita demo di ubah harga menu. Misalkan nasi padang, saya ingin ubah, misalkan nasi padang itu nomor satu ya, jadi 20.000 ya. Coba kita cek lagi, udah berubah ya, benar. Lalu hapus menu, misalkan saya tambah sembarangan nama menu, nasi. Lalu saya akan coba hapus ya, yaitu nomor 6 ya. Ya, hapus nasi basi. Lalu di sini saya kembali ke menu utama. Ini juga dijelasin kalau kita bisa kembali ke menu utama ya. Lalu kita kembali ke nomor 4. Lalu di sini saya akan masuk sebagai pelanggan. Di sini pelanggan bisa bisa ketik 0 untuk keluar kembali ke menu utama, atau tekan enter untuk melanjut pemesan. Ini saya akan mencoba skenario biasa ya, yaitu promo yang tidak aktif, promo diskon tidak aktif, dan promo dewan ketua juga tidak aktif. Jadi saya pesan nasi padang jumlahnya satu aja, selesai. Nah, ini stok resminya. Service fee 20.000, pajak 10% ya dari sub total ya. Tidak ada buy one get one, tidak ada diskon. Yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemokan buy one get one nya aktif ya. Yaitu kita masuk sebagai pelanggan lagi, enter, kasih padang 2, lalu kategori minumannya alpukat ya, itu 1, lalu selesai. Nah ini aktif ya, karena belanja lebih dari 50.000. Lalu terakhir adalah tiga adalah skenario diskon only 10%. Pelanggan, saya pesan nasi padang, pesan 6, lalu selesai. Nah ini dapat diskon ya 10%. Dan promo buy one get one tidak aktif karena saya tidak pesan minuman. Yang kedua adalah promo buy one get one aktif dan diskon 10% aktif. Ini saya pesan nasi padang lagi, yaitu 5, lalu es teh manis ya, teh manis 5 juga, lalu selesai. Nah buy one get one aktif, diskon 10% aktif, dari stok ya, sesuai ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman juga. Terima kasih.